Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Purwandi. Di video ini saya akan membahas tentang Business Communication Plan. Nah, bagaimana sih cara menyusun Business Communication Plan itu sendiri? Dan video ini dibuat sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen dan Etika Komunikasi Bisnis. Oke, berbicara tentang Business Communication Plan, saya pribadi nih ingin membuat sebuah bisnis yang simpel, yang santai, akan tetapi tiap bulannya menghasilkan pundi-pundi keuangan yang sangat besar. Nah, seperti apa dan bagaimana? Ini dia My Business Communication Plan is Homely Home. Stay and feel like home. Homely Home adalah hunian kos-kosan ala homestay dengan menggabungkan dua konsep, yaitu konsep natural dan konsep minimalis. Konsep natural bertujuan untuk menciptakan suasana yang lebih tenang dan lebih nyaman, dengan menanam berbagai jenis tanaman hijau dan berbunga di area kos-kosan. Sementara konsep minimalis sendiri bertujuan untuk menjadikan penghuni sebagai pribadi yang bergaya hidup minimalis. Homely Home menyediakan 10 kamar dengan 2 tipe kamar. Yang pertama terdapat 3 kamar sunflower ukuran 16 meter persegi. Nah, sesuai dengan namanya, di area depan kamar ini akan ditanami bunga matahari. Dan 7 kamar Morning Glory berukuran 12 meter persegi dengan konsep bangunan bertingkat. 4 kamar di bawah dan 3 kamar di atas. Tentunya akan ditanami bunga Morning Glory yang warna-warni. Nah, berikut ini saya akan membahas tentang analisis SWOT dari Homely Home. Yang pertama ada strengths, di mana Homely Home terletak cukup strategis dengan kampus UIN Bandung dan Smart Krida Nusantara. Interior roomnya tuh bergaya minimalis, full furniture, karena sudah disediakan tempat tidur, lemari pakaian, meja belajar, AC, TV kabel, dan private bathroom. Serta dilengkapi dengan fasilitas lainnya seperti wifi, living room, kitchen, musola, laundry, parking lot, security, CCTV, dan housemate. Berikutnya ada weaknesses. Kelemahan dari Homely Home ini adalah banyaknya syarat dan ketentuan yang berlaku. Kenapa ini jadi kelemahan? Karena tidak sedikit pengguna jasa kos-kosan menginginkan kebebasan. Akan tetapi, Homely Home wajib menentukan aturan agar kondisi di lingkungan Homely Home tetap nyaman dan feel like home. Sebagai contoh, penghuni tidak diperbolehkan membawa masuk tamu lawan jenis ke kamar karena sudah disediakan living room. Waktu berkunjung tamu sampai dengan jam 10 malam, dan jika ada tamu penghuni hendak menginap, akan ada charge sebesar 10% per malam. Nah, opportunitiesnya adalah tidak hanya menyediakan jasa kos-kosan saja, tetapi Homely Home juga menyediakan guest house untuk wisatawan atau kunjungan sementara. Hal tersebut dibuat karena setiap minggunya banyak pengunjung ke Smart Krida Nusantara, baik dalam perjalanan bisnis maupun kunjungan orang tua murid. Dan yang terakhir ada treats, yaitu banyaknya bisnis sejenis. Ya maklumlah, karena Homely Home ini kan dekat dengan kampus UIN Bandung, jadi sudah dipastikan di lingkungan Homely Home terdapat bisnis yang sama. Visi dan misi dari Homely Home adalah menjadikan Homely Home sebagai hunian sementara yang tenang, nyaman, dan feel like home. Modern, tapi masih menjunjung tinggi syariat keislaman. Sementara segmentasinya sendiri meliputi mahasiswa, karyawan, dan wisatawan. Pengembangan kegiatannya sendiri, Homely Home mengembangkan kegiatan berupa
guest house. Ya karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, Homely Home itu tidak hanya menyediakan jasa kos-kosan saja, akan tetapi menyediakan guest house untuk wisatawan atau kunjungan bisnis. Serta ada housemaid. Nah, Homely Home ini memperkerjakan 3 orang housemaid untuk catering, service room, laundry, dan gardening. Homely Home juga membuka coffee shop karena dekat dengan wilayah kampus UIN Bandung. Jadi Homely Home membuka coffee shop dengan konsep simple co-working untuk para mahasiswa yang ingin mengerjakan tugas kuliahnya. Serta ada Plans of Homely Home. Nah, di Homely Home itu terdapat beberapa lokasi tanaman hias dengan perawatan yang baik. Jadi jika ada tamu pengunjung atau wisatawan yang menginap dan tertarik membelinya, maka dengan senang hati Homely Home akan menjual tanaman hias tersebut. Nah, berikut ada strategi bauran pemasarannya. Yang pertama ada produk, jelas produk utamanya dari Homely Home adalah jasa penginapan, yaitu kos-kosan dan guest house. Nah, selain itu juga Homely Home memberikan jasa laundry dan catering untuk tamu, penghuni, dan wisatawan, dan menyediakan coffee shop di halaman depan Homely Home. Price-nya atau rate tipe Sunflower berkisar 1,5 juta per bulan, dan rate tipe Morning Glory sebesar 1,2 juta rupiah per bulan. Place-nya sendiri beralamat di Jalan Desa Cipadu, Pasir Biru, Bandung. Promotionnya, nah selain melakukan promosi di sosial media dan personal selling khususnya ke Smart Free Nusantara, Homely Home juga bekerja sama dengan aplikasi travel agent Agoda. Nah, untuk proses pelaksananya sendiri mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup lama, diperkirakan kurang lebih selama 6 bulan, dimulai dari survei pasar dan survei pesaing, bisnis plan-nya sendiri seperti apa, proses perizinan, proses pembangunan, proses perlengkapan interior dan eksterior, finishing, terus ada rekrutmen pegawai, promosi, dan launching. Nah, sementara launchingnya sendiri insya Allah akan menggelar pengajian dengan mengundang seorang penceramah terkenal dan membagikan 7 voucher menginap selama 1 malam di Homely Home sebagai bagian dari promosi. Untuk anggarannya sendiri cukuplah dengan memiliki uang sebesar 1 miliar rupiah untuk membangun bisnis kos-kosan ala homestay. Untuk evaluasinya sendiri, Homely Home mengevaluasi tentang sistem kebersihan berkala agar kondisi lingkungan di Homely Home tetap terjaga kenyamanannya. Terus pengecekan CCTV setiap hari dan maintenance, yaitu pengecekan kondisi rumah tangga di lingkungan Homely Home mulai dari urusan dapur, gardening, dan lainnya. Itu tadi sedikit pembahasan tentang Business Communication Plan dari Homely Home. Nah, karena lepas dari situasi pandemi COVID-19 ini, menurut saya, permintaan terhadap hunian masih tergolong sangat tinggi. Nah, apalagi hunian yang berlokasi di dekat kampus, mall, atau tempat wisata. Ya, dibandingkan dengan rumah kontrakan ya, bisnis rumah kontrakan, bisnis si kos-kosan ini tuh masih memiliki capital rate yang lebih besar. Dan yang penting, keuntungan dari bisnis ini adalah bisa datang tanpa bekerja setiap hari. Sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia my business plan. Ya, ini mulai dari awal lagi. Itu tadi stay and feel like home.